apapun posisi kita, kondisi kita, baik secara pendidikan, ya, kemudian juga finansial, kedudukan kita, baik itu hamba Tuhan, jemaat, pelayan Tuhan, kita semua sedang menghadapi masa-masa yang cukup berat hari-hari ini. Nah, saya percaya kalau kita sebagai anak Tuhan, perjuangan dalam hidup kita ini tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan pengharapan, Tuhan yang selalu setia, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, saya sering mengikuti juga berita-berita yang di Indonesia ataupun di negara lain, bahkan ya untuk saya sendiri yang ada di US ini juga mengalami hal yang sama, ya, melihat bagaimana keadaan manusia hari-hari ini, orang-orang yang ada di Amerika juga semakin semakin apa ya, semakin jahat seperti firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini adalah yang jahat, tapi kita anak Tuhan, kita percaya ada perlindungan Tuhan. Mungkin juga saudara-saudara melihat melalui news ataupun mendengar dari teman-teman yang ada di sini bagaimana keadaan Amerika hari-hari ini, ya, yang dulu dianggap bahwa negara yang paling hebat nomor satu, tapi sekarang ini Amerika sedang mengalami penurunan khususnya secara moralitas, ya. Tetapi bersyukur anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan terus mensupport bangsa ini untuk tetap kuat, untuk tetap menjadi bangsa yang dipakai Tuhan, ya. Nah, saudaraku, penting buat kita semua, khususnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya Tuhan Yesus, ya, mengenai keadaan yang kita hadapi. Ya, mungkin kita sudah mendengar hamba-hamba Tuhan yang senior mengatakan hal-hal apa yang terjadi sekarang ini adalah penggenapan akan janji Tuhan dan sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, yuk sama-sama kita akan baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ibrani, ya, pasal 12 ayat yang ke-26 sampai yang ke-29, biar ini boleh menjadi pegangan kita, saudaraku, ya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi ini, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita sebagai suami, sebagai pemimpin, mungkin di dalam pekerjaan kita harus bisa sadari supaya kita tetap punya integritas di dalam kehidupan kita, integritas sebagai anak Tuhan. Nah, yang saya mau bacakan, yang saya ambil dalam Ibrani pasal 12, ayat yang ke-26 sampai 29. Dikatakan seperti ini, ya. Waktu itu suara Tuhan menggoncang bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Janji itu adalah satu kali lagi aku Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kemudian ayat yang ke-27 bisa di scroll down, Bro Willy. Ya, ayat yang ke-27 dikatakan bahwa ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kemudian ayat yang ke-28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, di sini kalau kita lihat apa yang dituliskan dalam firman Tuhan ini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya kalau saat ini dunia sedang tergoncang, baik secara ekonomi, kemudian juga keamanan, politik sedang tergoncang, tetapi Tuhan mau kita untuk mengucap syukur dalam keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Dan bahkan dikatakan dalam ayat 28 ini, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, wow, di sini saya setelah merenungkan firman ini bertanya kepada diri saya sendiri, meskipun saya seorang pelayan Tuhan, apakah selama ini saya dengan hormat dan takut kepada Tuhan ketika saya beribadah, ketika saya melayani, ketika saya diajar, ya, oleh Tuhan, apakah saya tetap punya rasa hormat? Kadangkala sebagai manusia, ketika kita sedang menghadapi persoalan, ya tentunya tidak ada satu manusia pun yang kuat, ya, kecuali kita boleh belajar ada beberapa contoh-contoh di Alkitab, ya, orang-orang yang punya integritas. Salah satunya adalah Ayub, ya, yang menghadapi persoalan yang berat. Kemudian juga Abraham, ya, dalam hal iman, ya,
Dia menantikan janji Tuhan, tapi dia tetap bertahan, tetap penuh dengan rasa hormat, meskipun dia sempat jatuh imannya, ya, karena istrinya, begitupun Ayub juga hampir jatuh imannya, tetapi dia tetap mempertahankan integritas dan percayanya kepada Tuhan, sehingga dikatakan Ayub tidak bersalah, ya, begitupun dengan Abraham, ya. Nah, apakah hari-hari ini setelah kita menghadapi persoalan mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, kita masih tetap mau bisa mengucap syukur dan penuh dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan kita ketika kita beribadah berhadapan dengan Tuhan. Ya, dan ayat yang terakhir dikatakan, ayat 29 dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, menjadi pertanyaan ya buat kita semua sebagai orang percaya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun kita. Apakah kita, khususnya hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, memahami akan hal ini? Bahwa apa yang sedang kita alami di tahun 2020 ini adalah masa di mana Tuhan sedang menguji iman kita, sedang mendidik kita, sedang mendewasakan kita. Kalau tadi dalam kitab Ibrani dikatakan, apakah kita sudah beribadah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan? Ya, nah, iya, Bro Willis nggak bisa ya itunya di scroll down ya. Udah di scroll? Ya, tapi di sini masih gambar slide 1 ya. Itu harus di enable editingnya, harus diklik dulu biar bisa. Oh ya, enable editingnya mungkin ya, mesti diklik dulu ya. Oh, sebentar. Iya. Iya. Ada di chat Om Will, ada di chat room. Tadi saya ketik. Oh, pantasan tadi saya merasa bahwa aduh. Oke ya, sambil menunggu ya, sekali lagi pertanyaannya, apakah kita sadar? Apakah kita mengerti bahwa semua ini adalah rencana Allah? Tentunya masa-masa sulit ini datangnya bukan dari Tuhan ya, tapi diizinkan Tuhan. Nah, malam hari ini singkat saja, apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita belajar. Tadi ada banyak contoh orang-orang di Alkitab yang Tuhan pakai, yang kita bisa belajar. Bagaimana orang-orang ini adalah orang-orang yang boleh saya katakan man of integrity. Dalam keadaan sulit apapun, mereka tetap mengasihi, mencintai Tuhan, dan punya rasa hormat kepada Tuhan. Ya, kita akan baca sama-sama di dalam 1 Samuel, ya, pasal yang ke-30. Ya, ini tentang Daud. Kita tahu siapa Daud, orang yang diurapi, orang yang dikasihi Tuhan. Ya, nah, apa yang terjadi dalam tentang Daud dalam 1 Samuel pasal 30 ini, di mana Daud sedang kembali ke kotanya, di mana ketika dia kembali ke kotanya setelah disuruh pulang oleh orang-orang Filistin, ternyata kotanya itu sudah habis terbakar, yaitu Ziklag, dan kemudian semua perempuan, laki-laki tidak dibunuh dan anak-anak, tetapi mereka menahan orang keluarga-keluarga yang ada. Ya, jadi ketika Daud bersama dengan 600 orang-orang yang mengikuti dia kembali ke kotanya sudah habis dihancurkan. Ya, nah kalau saya boleh baca dari ayat yang pertama, nanti kita akan baca di slide saya mulai dari pasal yang ketiga ya. Tapi saya baca dulu ayat yang pertama dan yang kedua. Ya, perikopnya seperti ini: Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ya, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Nah, ayat yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Wah, di ayat keempat, kalau kita boleh baca sama-sama, kita melihat apakah kita sudah pernah mengalami seperti apa yang dialami Daud saat ini. Ya, menangis sampai tidak bisa lagi menangis. Saya percaya di antara kita mungkin pernah mengalami satu masa kesulit, sehingga waktu kita menangis pun sudah sampai nggak bisa lagi menangis, atau bahasanya mungkin sudah kehabisan air mata. Ya, kemudian ayat yang kelima dikatakan apa? Juga kedua istri Daud ditawan
yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ya, jadi Daud juga mengalami hal yang sama. Ya, keluarganya ditawan. Nah, ada yang keenam dikatakan apa? Next slide-nya. Ya, dikatakan dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Wow, kebayang saudara, ketika kita sedang sama-sama mengalami persoalan yang sama, ya sakit yang sama, beratnya sama, tetapi ternyata orang-orang yang di sekitar kita justru menambah beban kita. Nah, keadaan Daud saat itu adalah Daud terjepit, dan bahkan orang-orang yang dipimpinnya mau melempari dia dengan batu. Nah, inilah hari yang tadi saya katakan di awal-awal. Masa-masa pandemik ini adalah masa-masa sulit. Tahun 2020 ini saya percaya kita semua mengalami masa-masa sulit. Ya, saya nggak tahu, saya cuma dengar segelintiran saja dari teman-teman yang mungkin hari-hari ini ketika mau sign on di kapal, yang melalui proses dan yang cukup lama, yang saya tahu ya kita perlu yang namanya perputaran finansial dalam rumah tangga, kita harus memenuhinya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin. Ya, sama keadaan di Amerika juga seperti itu. Ya, tidak ada orang yang bisa bertahan. Ada yang bisnisnya hancur, rumah tangganya, bahkan hari-hari ini saya mendengar begitu banyak persoalan dalam rumah tangga, dan saya sedang beberapa keluarga yang sedang juga konseling untuk menguatkan rumah tangga mereka. Nah, tetapi ayat yang ke-6 ini mengingatkan kita semua, ya, ketika Daud sedang dalam keadaan terjepit, ya, di dalam paragraf yang terakhir dikatakan apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, ini penting sekali buat kita semua ya, karena kita orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan pengharapan, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, apa yang dilakukan Daud untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian ayat yang ke-8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, saudaraku, itulah pembacaan yang kita boleh belajar bagaimana keadaan Daud, yang saya percaya hari-hari ini kita semua pasti juga punya persoalan. Ya, selagi kita hidup, persoalan ini tidak akan pernah berlalu dari hidup kita. Nah, bagaimana sikap kita itu menentukan sekali untuk kita bisa keluar dari persoalan, ya. Nah, yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa ketika Daud terhimpit, bahkan orang-orang yang mengikuti dia, yang dia pimpin, mau melempari dia dengan batu. Wah, bukankah ini suatu keadaan yang sangat luar biasa? Kalau bahasa hari-harinya mungkin sudah jatuh, ketiban tangga. Kalau kita sedang naik pohon durian, ketiban duriannya lagi. Kira-kira seperti itu, saudaraku ya. Nah, kemudian ayat yang ke-7 dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kemudian dia menyuruh Imam Abiatar untuk mengambil efod. Nah, saya mencoba untuk mungkin saudara pernah tahu tentang hal ini ya, tentang baju efod yang dikenakan oleh para imam ketika imam memimpin ibadah. Nah, seharusnya seorang raja, seorang pemimpin diurapi oleh seorang imam. Ya, nah kembali lagi tadi ya, coba slide sebelumnya. Ya, judul khotbah sharing saya malam hari ini adalah penjaga, watchman. Ya, apa yang membawa saya untuk memilih tema ini, judul ini, karena tadi ya, ketika Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan, dan dia minta kepada imam untuk diambil baju efod itu. Ya, nah apa sih maknanya dari baju efod? Mungkin saudara pernah membaca artikel atau saudara sendiri pernah ke Israel, seperti apa baju efod itu ya? Next slide-nya. Ya.
Nah, inilah gambaran baju efod. Jadi setiap imam yang ada di Israel pada zaman itu mereka mengenakan baju efod ketika mereka sedang memimpin ibadah. Nah, sebenarnya baju efod ini dikenakan oleh seorang imam, dan imam lebih tinggi daripada seorang pemimpin, seorang raja. Tapi saya mengambil satu pengertian kenapa Daud mengenakan pakaian imam ini. Saya percaya, mungkin juga saudara pernah mendengar bahwa kita sebagai seorang pria, bukan hanya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tetapi kita juga dituntut juga menjadi seorang imam. Ya, ini sangat penting, khususnya di dalam rumah tangga. Nah, apa yang Daud inginkan dengan baju efod itu? Ternyata di dalam baju efod itu, saudaraku ya, kalau saudara lihat, saudara bisa Google sendiri ya tentang baju efod ini. Ternyata baju efod ini begitu banyak arti, ya, bahkan pembuatannya pun menggunakan bahan-bahan yang sangat mahal. Ya, kalau kita lihat itu ada gambar yang sebelah kanan adalah batu, ada 12 batu, itu yang menunjukkan 12 tribe bangsa Israel. Ya, di dalam baju itu ada sebuah kantong, saudaraku ya. Sebuah kantong itu berisi 2 buah batu yang namanya batu Urim dan Tumim. Ya, next slide ya, Bro Willy. Ya, nah kenapa batu itu ada di dalamnya? Jadi ketika dipakai itu ada di dada, ya, ada di dada digunakan. Nah, sebagai penutup dada itu berbicara tentang hati, saudaraku ya. Saya mengilustrasikan itu berbicara tentang bagaimana kita menjaga hati di masa-masa sulit ini. Nah, dikatakan bahwa di dalam baju itu ada 2 batu yang namanya Urim dan Tumim, ya, warnanya hitam dan putih. Nah, kalau kembali kita lihat di ayat 8 tadi, dalam 1 Samuel 30, setelah Daud menggunakan baju efod itu, ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi setelah Daud mengenakan baju efod itu, kemudian dia berbicara kepada Tuhan, ya. Dikatakan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi Daud sebagai seorang pemimpin, sebelum dia mengambil keputusan karena amarahnya, emosinya, kotanya dibakar, kemudian juga anak istri juga ditawan, yang dilakukan pertama-tama adalah sebagai pemimpin, dia tanya kepada Tuhan. Kemudian apa kaitannya dengan Urim dan Tumim ini? Ternyata saya pelajari, saudara bisa Google juga ya. Ternyata batu ini berwarna hitam dan putih, ya. Jadi ketika Daud berdoa, bertanya kepada Tuhan, maka warna batu ini untuk kita mengetahui jawaban Tuhan. Jika batu ini dua-duanya berwarna hitam, akhirnya itu tandanya Tuhan berbicara, artinya tidak. Ya, itu jawaban Tuhan pada saat itu ya. Kemudian kalau batunya berwarna putih dua-duanya, artinya Tuhan mengizinkan. Ya. Dan kalau batunya berwarna seperti ini, hitam dan putih, itu artinya bahwa harus tunggu. Tidak harus segera dilakukan. Nah, itulah kira-kira ya arti dari batu Urim dan Tumim ini, untuk kita bisa melihat, untuk kita bisa mendengar. Ya, saat ini kita nggak bisa mendengar, tapi dengan batu ini kita bisa tahu jawaban Tuhan seperti apa. Ya, jadi letak batu ini ada di dalam baju efod di kantong sebelah bagian dalam, sehingga batu ini menempel dengan dada, berbicara tentang hati kita. Ya, itulah yang dilakukan oleh Daud ketika menghadapi persoalan. Nah, ini penting bagi kita sebagai pria, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin. Apakah kita mengandalkan Tuhan terlebih dahulu, ataukah kita mengandalkan pikiran kita ketika menghadapi persoalan? Ya, kebanyakan kita manusia biasa yang seringkali jatuh dalam hal emosi. Ketika menghadapi persoalan, yang pertama-tama kita lakukan adalah emosi dulu yang keluar. Tapi malam hari ini kita mau belajar dari Daud. Ya, bagaimana Daud dia menghadapi persoalan yang berat. Yang dia lakukan adalah menguatkan percayanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, keputusan apa yang harus diambil. Nah, saudaraku, dari bacaan dalam 1 Samuel 30 tadi, ya ada beberapa hal ternyata yang kita bisa belajar malam hari ini. Bagaimana kita bisa menjaga, kita menjadi seorang watchman. Ketika kita menghadapi persoalan, bagaimana kita membawa rumah tangga kita, keluarga kita. Bagaimana kita membawa perusahaan kita yang kita pimpin. Ataupun ketika mungkin saudara masih ada yang bekerja di kapal sebagai nakoda, sebagai chief engineer,
Ya, kita adalah sebagai watchman buat orang-orang yang kita pimpin, dan integritas kita sangat dibutuhkan ketika kita menghadapi persoalan. Ya, next slide. Yang berikutnya, ya. Nah, itulah kira-kira kenapa Daud menggunakan baju efod. Ternyata yang saya pelajari adalah Daud menguatkan hatinya. Dia menjaga hatinya terlebih dahulu untuk dia bisa memimpin. Nah, di sini area yang harus kita jaga. Yang pertama-tama sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah adalah hati kita. Ya. Jadi kembali kenapa Daud minta pakaian imam itu, baju efod itu, dan dia kenakan. Dan baju efod itu ada di dada, ya, salah satunya yang terbuat dari breastplate itu. Jadi yang pertama sebagai pemimpin, sebagai suami menghadapi persoalan hari-hari ini, ya, yang pertama kita harus bisa jaga hati kita. Karena firman Tuhan katakan apa? Next slide-nya, bahwa dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini penting sekali buat kita. Ya, seringkali kan ya kita mendengar bagaimana kita sebagai orang percaya, orang Kristen, apalagi sebagai seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ataupun kita memimpin dalam marketplace, ya kita dinilai orang. Ya, kita dilihat oleh orang-orang yang kita pimpin. Nah, bagaimana kita menghadapi persoalan dan kita bersikap itu sangat menentukan integritas kita sebagai seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, saya jujur ketika sedang membaca ya di dalam grup, apalagi lah sedang pemilihan Caib ya, ketua ya, Mubes, kemudian juga apa yang terjadi di Indonesia hari-hari ini, ketika kedatangan saudara kita yang dari Arab ya, kemudian juga yang ada di Amerika ya, ketika pemilihan presiden, wow, itu saya belajar banyak dari hal itu. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan sekalipun menghadapi masalah seperti itu, ya. Yang pertama saya melihat adalah ya ada yang tidak kuat, tidak bisa tahan, keluar emosinya melalui apa? Melalui perkataan, melalui tindakan, melalui sikap, melalui banyak hal, sehingga kita bisa melihat di sini apakah kita masih tetap bisa mempertahankan integritas kita sebagai anak Tuhan lewat perkataan kita, lewat teksan kita, begitu ya, segala hujat ya, kemudian ya hal-hal yang menyedihkan sebenarnya. Padahal Alkitab mengajarkan kita bahwa setiap pemimpin adalah dipilih Tuhan. Khususnya yang di Amerika. Begitu banyak orang-orang yang mendoakan Presiden Amerika yang mereka anggap bahwa ini yang terbaik untuk bangsa Amerika. Ya, sehingga ketika pemilihan selesai, ternyata Tuhan tidak menjawab sepertinya. Yang dipilih orang lain. Wow. Seorang pendoa yang begitu hebat, yang begitu dahsyat ketika melihat jawaban Tuhan berbeda, tanpa sadar ya perkataannya, perbuatannya sudah sedikit menyimpang dari apa yang mungkin orang melihat dia seorang pendoa, dia punya kenabian dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu dalam menghadapi persoalan yang pertama harus kita lakukan seperti apa yang Daud lakukan adalah jaga hati. Ya, karena Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, ini akan berefek terhadap keluarga kita, terhadap gereja, terhadap mungkin perusahaan yang kita pimpin, ataupun di kapal orang-orang yang kita pimpin. Nah, kemudian apa lagi ya yang harus dijaga selain hati kita? Yang kedua adalah area yang harus kita jaga adalah keluarga. Ya, tadi kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 3-8 itu berbicara tentang istri, ya, kemudian anak-anak, ya. Itu berbicara tentang keluarga. Jadi dalam masa-masa pandemik ini yang harus kita jaga adalah keluarga kita. Ya, mungkin hari-hari ini kita lebih banyak waktu di rumah karena kita nggak bisa keluar ya. Dan kita sering mendengar khotbah seperti ini mungkin ya. Bahkan kalau kami sebagai hamba Tuhan, kita tahu bahwa saat ini gereja tidak bisa berbuat banyak, tapi justru di saat-saat inilah mesbah keluarga harus dibangun. Ya, saya tahu sebagai seorang pelaut mungkin yang masih berlayar sulit untuk melakukan hal ini, tapi percayalah Tuhan bisa pakai cara yang luar biasa. Sebagai contoh, kita bisa ngobrol lewat elektronik ini, lewat high-tech ini, ya, ataupun dengan telepon kita bisa doa bersama-sama dengan keluarga. Saya ingat ketika saya masih di kapal, ya, sedang
bekerja di kapal, kemudian ya saya masih pacaran dengan istri saya waktu itu, ya. Jadi yang saya lakukan setiap kali sampai di pelabuhan adalah cari kartu telepon, cari telepon umum, ya. Sampai akhirnya waktu zaman itu masih pakai kartu, ya kartu saya segini banyaknya, ya. Setiap masuk di mana negara saya coba telepon untuk menggunakan untuk bisa ketemu dengan sang kekasih, dan saya percaya itu pun masih bisa kita lakukan apalagi sekarang zaman lebih modern, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh bisa menjaga keluarga kita, istri, anak-anak kita secara khusus. Nah, itu yang kita perlukan sebagai pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang imam. Begitupun ketika mungkin dalam ketika kita bertugas di atas kapal, ya. Saya ingat waktu itu saya punya seorang electrician, dia seorang anak Tuhan, dan setiap hari kita bangun mesbah dengan electrician saya. Jadi ada waktu sedikit yang Kristen-Kristen di kapal dikumpulkan, kemudian kita buat doa bersama-sama, ya. Nah, itulah yang kita perlukan, area yang harus kita jaga selain hati kita yang pertama, yang kedua keluarga kita, ya. Dan kemudian yang ketiga, area yang harus kita jaga dalam masa-masa sulit sekarang ini adalah ini ayatnya, ya nanti saudara bisa baca, ya, di dalam Mazmur 128 tentang keluarga, ya. Dikatakan dalam ayat keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, penting sekali buat kita para suami, ya, sebagai imam kita harus sungguh-sungguh punya rasa takut akan Tuhan lebih dari segalanya, supaya kita boleh jadi role model buat istri, buat anak-anak, juga di dalam tugas, dalam pekerjaan kita di mana Tuhan tempatkan. Dan yang ketiga, ya, area yang harus kita jaga adalah gereja. Tadi dikatakan bahwa Daud bersama orang-orangnya berbicara tentang komunitas. Jadi hari-hari ini kita perlu menjaga gereja. Artinya apa yang perlu dijaga dalam hal gereja? Yaitu bagaimana komunitas kita. Kita tahu hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang mengalami stres mungkin di dalam komunitas gereja kita. Kita harus bisa saling menguatkan. Kita harus bisa saling mendoakan. Karena hari-hari ini gereja sedang ditindas. No matter what, di Amerika sekalipun, yang logo, yang komitmen dari bangsa ini ketika bangsa Amerika dibangun adalah in God we trust. Sekarang bukan lagi Tuhan yang menjadi trust mereka, tetapi kepintaran mereka, kehebatan mereka. Sehingga ketika manusia mengandalkan pikiran dan kehebatan, makanya hari-hari ini bangsa Amerika sedang turun moralitasnya dan dihajar Tuhan habis-habisan. Ya, saya bersyukur di sini sebagai bangsa yang minoritas, ya, orang Indonesia minoritas, terus kami berdoa hamba-hamba Tuhan, biar kita orang minoritas di Amerika ini boleh menjadi berkat untuk membawa kebangunan rohani di Amerika. Nah, itulah yang harus kita jaga. Jadi sesama teman gereja, saya tahu hari-hari ini mungkin sulit untuk datang ke gereja, ya, karena pandemik ini, tapi mari kita saling menguatkan satu sama lain, keluarga di dalam keluarga gereja. Dan yang terakhir, area yang harus kita jaga selain gereja adalah bangsa dan negara kita, ya. Tadi kita baca dalam 1 Samuel pasal 30 tadi, ya, itu berbicara tentang komunitas yang lebih besar. Nah, hari-hari ini kita perlu berdoa bagi bangsa Indonesia, ya. Saya bersyukur ya tinggal di Amerika, kita orang-orang Indonesia, hamba-hamba Tuhan mendoakan buat Amerika. Nah, kita perlu, saudaraku, untuk mendoakan bangsa kita dimanapun kita berada, karena kesejahteraan bangsa itu adalah kesejahteraan kita juga. Jadi buat kami, buat saya yang di Amerika dan teman-teman yang lain, jadi kita bukan hanya menikmati dolar saja, saudaraku, ya. Ya, memang banyak orang datang ke Amerika untuk merubah nasib, ya, dengan melihat bagaimana dolar itu jauh lebih baik dari rupiah. Tetapi sekali lagi dolar itu juga tidak membuat kita puas, tidak membuat kita menjadi orang yang paling hebat. Tapi kita bisa menjadi puas dan hebat ketika kita punya Kristus dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, ya. Jadi next slide, ya. Jadi firman Tuhan berkata seperti ini, kenapa kita harus menjaga bangsa kita, kita harus mendoakan bangsa kita. Dalam Daniel pasal 9 ayat 20 dikatakan apa? Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku, permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Lihat kata di sini, ya. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku. Ya, hari-hari ini
Ya, anak-anak Tuhan, ya saya pribadi terus mendoakan Amerika ini yang sudah jauh daripada Tuhan. Ya, kami hamba-hamba Tuhan di sini berdoa minta ampun atas bangsa Amerika ini, supaya bangsa Amerika kembali kepada Tuhan, supaya in God we trust itu sungguh-sungguh menjadi dasar yang kita percaya bahwa Amerika perlu Tuhan. Tanpa Tuhan, kehebatan apapun bangsa ini tidak ada artinya apa-apa. Ya, dan kalau kita mengikuti berita, ya bangsa Amerika yang dulu nomor 1 sekarang juga mulai ketar-ketir dengan Cina. Ya, dulu Cina yang komunis bisa menjadi bangsa yang ditakuti hari-hari ini. Ya, nah, ya kita terus berdoa buat bangsa kita, itu penting sekali. Ya, karena kalau kita tidak mendoakan bangsa kita, firman Tuhan katakan bahwa kesejahteraan kota, tempat di mana kita ditempatkan Tuhan, itu adalah kesejahteraan kita juga. Dan kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Indonesia yang ada di sini mulai terbuka mata kita. Ya, kita bukan hanya cari dolar saja. Ya, dolar memang kita perlu. Ya, tanpa dolar kita tidak bisa untuk belanja, menghidupi keluarga. Tapi lebih daripada itu kita sadar, kita harus jadi berkat buat bangsa di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, itu 4 hal yang perlu kita jaga. Kita belajar dari 1 Samuel pasal 30 tadi. Apa yang Daud lakukan sebagai seorang imam, ya dia menguatkan kepercayaannya ketika dia dalam keadaan terhimpit. Nah, sekarang bagaimana? Ya, caranya untuk kita bisa menjaga hati kita. Ini penting sekali karena ini menjadi utama. Ya, selain kita menjaga keluarga, kita menjaga gereja kita, komunitas Kristen kita, kemudian juga menjaga bangsa kita. Ya, nah caranya adalah yang pertama, jangan jadikan hati untuk menyimpan hal-hal yang tidak baik dan jahat. Artinya apa? Ya, sama seperti saya katakan tadi, ketika kita melihat, ketika kita mendengar hal-hal yang tidak baik, jangan simpan di hati. Karena ketika kita simpan di hati, itu akan keluar dari perbuatan kita, dari perkataan kita, dari sikap kita. Ya, betapa banyak hari-hari ini juga sebagai hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Ya, jadi hamba Tuhan pun yang mungkin kita tahu sebagai seorang hamba Tuhan, termasuk saya, kita bisa mengajarkan lewat khotbah, ya, lewat pemuritan kepada orang lain. Tapi bagaimana hidup saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain? Apakah kita punya integritas? Apakah kita juga menjadi pelaku firman? Ya, ketika kita berkhotbah mengatakan, ayo kita harus jadi pelaku firman. Tapi buat kita hamba-hamba Tuhan, kita harus lebih dulu, tidak terkecuali. Ya, oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan pun, apalagi kita semua secara general sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, jangan jadikan hati untuk menyimpan hal yang tidak baik dan jahat. Ya, kembali lagi contoh, ya hal-hal yang kita hadapi. Ya, saya terus mengikuti pemilihan mubes dan segala macamnya. Ya, kemudian yang terjadi di Indonesia dan di Amerika ini, yang kita bisa lakukan ya mendoakan siapapun pemimpinnya. Kita percaya Alkitab mengajarkan bahwa setiap pemimpin berasal daripada Tuhan. Ya, yuk kita lihat ayatnya dalam Yesaya 51 ayat yang ke-7. Dikatakan apa? Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Nah, kita mengetahui apa yang benar sebagai anak Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Nah, ini penting sekali buat kita. Setiap pengajaran firman Tuhan, kita harus menyimpan pengajaran itu dalam hati. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan, masalah, maka yang sering kita dengar adalah bahwa firman itu akan menjadi rema dan bergema di hati kita untuk mengingatkan kita. Untuk kita tetap melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, sekali lagi penting bagi kita sebagai umat percaya hari-hari ini untuk menyatakan siapa Yesus di akhir zaman ini. Ya, agar setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut melalui kehidupan kita. Ya, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Itulah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita pernah dengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa akhir zaman ini akan tampil para pengejek, nabi-nabi palsu, pengajar palsu. Nah, di sini dikatakan janganlah takut jika diaibkan oleh manusia dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Nah, hari-hari ini mungkin saudara juga pernah dengar ya apa yang terjadi ya di dunia persilatan kekristenan, hamba-hamba Tuhan ya dalam prinsip dan pendapat mengartikan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kita percaya saja bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tinggal tergantung bagaimana kita
menafsirkan firman Tuhan itu, dan kita penting sekali untuk belajar sungguh-sungguh. Makanya firman Tuhan katakan kita harus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, next slide-nya. Ya, bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga hati? Karena ini paling penting sekali buat kita semua, seperti apa yang dilakukan oleh Daud dalam keadaan terjepit. Yang kedua, jadikan hati kita tempat untuk menyimpan sukacita dari Allah. Nah, seringkali kita mendengar, kita melihat, ya, mungkin kita juga ada di dalamnya. Seringkali hati kita terganggu ketika kita melihat keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, firman Tuhan menyadarkan kita, ya, melalui firman-Nya dalam Mazmur 68 ayat ketiga, ya, apa yang kita perlu lakukan dengan hati kita adalah, tetapi orang-orang benar, kita adalah orang yang dibenarkan, bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Nah, sekali lagi saudaraku, memang ketika kita sedang dalam persoalan masalah, menghadapi orang-orang yang mungkin mengejek kita, melemahkan kita, yang memandang kita rendah, kita dicemooh, ya, mari tetap bersyukur dan tetap bersukacita. Ya, apalagi di masa pandemik ini, ya. Khususnya di state di mana saya tinggal, Colorado. Hari ini state Colorado mulai dari hari Jumat kemarin, ya. State Colorado adalah salah satu state setelah Florida yang tingkat infected-nya tertinggi sekarang. Percepatannya terjadi sangat tinggi. Ya, saya nggak tahu, ada yang bilang ini semua karena politik, karena kita baru saja merayakan hari Thanksgiving, hari Kamis, dan hari Jumat itu biasanya di Amerika ini setelah Thanksgiving, hari Jumat itu ada yang namanya Black Friday. Mungkin ya teman-teman, saudara-saudara yang pernah ke Amerika, pernah dengar yang namanya Black Friday, yaitu di mana Black Friday itu hari Jumat kita bisa belanja ya dengan harga murah. Ya, baik mungkin yang sebelumnya harganya $100 bisa cuma dapat $10 atau $20, sehingga orang-orang di sini pada saat Black Friday itu jam 4 pagi sudah ngantri di depan toko-toko khususnya elektronik, ya, untuk beli komputer, TV dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah yang ada di Amerika, saudaraku, ya. Nah, jadi sekali lagi, hal yang kedua yang harus kita perhatikan untuk menjaga hati, ya, jadikan hati kita untuk tempat menyimpan sukacita dari Tuhan. Menghadapi persoalan masalah apapun, yuk tetap mengucap syukur. Dalam masa pandemik ini, hati yang gembira adalah obat. Memang hari-hari ini sedang dicari vaksin, ya, dan saya baru membaca tadi kemarin ya tentang vaksin di Amerika ini. Sudah ditemukan vaksinnya, saudaraku, ya. Tetapi dikatakan setelah orang dikasih vaksin, ternyata efek sampingannya adalah orang ini akan mengalami sakit kepala yang sangat luar biasa. Wow, saya bilang really. Saya nggak tahu yang di Indonesia, saya dengar juga sudah mulai ditemukan vaksin dan sudah dicoba dalam beberapa orang begitu ya, ribuan atau puluhan ribu orang yang dicoba untuk vaksin ini. Di Amerika yang saya dengar seperti itu, dan mereka sedang mencari memperbaiki vaksin ini karena ditemukan bahwa setelah orang dikasih vaksin ini, dia mengalami sakit kepala yang berkepanjangan. Nah, jadi artinya kita tidak bisa mengandalkan hikmat manusia, kepintaran manusia, saudaraku. Yang kita bisa harapkan, pengharapan itu hanya dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita bersukacita, karena ketika kita bersukacita, hati kita bersukacita, maka imunisasi kita menurut ilmu kedokteran akan semakin kuat. Sehingga vaksin apapun, selain kita melakukan CDC dan memprotek diri kita sendiri lewat makan, istirahat, makan vitamin yang baik untuk menjaga imunisasi, tapi dengan hati yang gembira dan doa, maka tidak ada satu sakit penyakit pun yang akan menempel masuk dalam tubuh kita. Ya, saya juga bersyukur kepada Tuhan, kami gereja sejak bulan April, ya, masuk bulan April, Maret itu dapat peringatan untuk tidak boleh beribadah lagi, 2 kali hari Minggu beribadah di rumah. Ya, tetapi bulan April sampai hari ini kami tetap akhirnya diizinkan untuk bisa beribadah di gereja, tapi kami tetap melakukan praktek CDC, dan puji Tuhan sampai hari ini tidak ada satu jemaat pun yang terinfekted, bukan karena kehebatan kami, tapi kami terus berdoa dan menasihatkan jemaat untuk tetap jaga kesehatan secara pribadi, dan kami di gereja pun kami melakukan CDC dan terus melakukan pembersihan disinfected. Ya, semua karena Tuhan. Dan yang terakhir, ya, bagaimana caranya untuk menjaga hati? Yang ketiga adalah jadikan hati kita
untuk tempat berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ketika kita melihat masalah, persoalan kita hadapi, mari. Kalau kita mungkin nggak bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga, kita sedang dalam tugas, terpisah karena kita sedang di laut, ya jadikan hati kita untuk tempat berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan untuk menyimpan hal-hal yang tidak membangun hidup kita, yang membuat masalah semakin berat. Karena itulah yang kita sudah belajar tadi, apa yang Daud lakukan. Ya, jadi 3 hal kita belajar malam hari ini yang Tuhan kasih kepada saya, yang saya bisa sharingkan, bagaimana caranya untuk menjaga hati. Yang pertama, jadikan hati kita untuk menyimpan hal yang baik, bukan hal-hal yang kebencian, keserakan, kesombongan. Dan yang kedua, jadikan hati kita menjadi tempat untuk menyimpan sukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Dan yang ketiga, jadikan hati kita untuk tempat berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.